iya, belum saya nyalakan lampunya. Nah, ini baru terang. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Abdillah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan ketiga, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, saya akan melaksanakan UKIN, tepat pada tanggal 18 Oktober 2021 di SDN Harapan Mulia 01 Kemayoran, Jakarta Pusat. Yuk kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab salam dari Bapak. Anak-anak semua, apa kabar dengan kalian? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Keanu. Oke, silakan Keanu. Yang lainnya angkat tangannya ya. Bacakan suratul Fatihah. Silahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Amin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Bapak berharap kalian menyanyinya dengan sungguh-sungguh. Bisa diikuti bersama-sama? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak semua. Kalian sudah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Dengan kalian menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, itu salah satunya kalian sudah menumbuhkan rasa apa? Rasa nasionalisme kalian, ya. Oke, Bapak ingin mikrofonnya semua dibuka. Gerakan Mars PPK-nya kalian ikuti bersama-sama. Oke, silakan buka kameranya, silakan buka mikrofonnya semua. Baik, Pak. Oke, siap. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Dipekerti akhlak yang mulia, sesama berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Silakan isi daftar hadir kalian, ya, yang ada pada link grup WhatsApp kalian. Oke, Bapak tunggu ya. Silakan isi daftar hadirnya. Oke, sudah masuk ya? Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sip.
Saya sudah, Pak. Oke, terima kasih yang sudah nyalakan kameranya. Oke, Bapak lihat di handphone Bapak. Bapak sudah cek ya. Ada beberapa teman kalian ya yang tidak bisa hadir dalam pembelajaran jarak jauh ini ya. Bapak berharap hari berikutnya teman kalian yang tidak bisa hadir ya bisa mengikuti kegiatan PJJ bersama kalian semua bersama Bapak. Yuk, mari kita doakan mereka ya, semoga mereka di pertemuan berikutnya bisa ikut bergabung bersama kita. Ala hadihiniyah wa ila kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Oke, Bapak berharap ya kalian bisa mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Ya, oke. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Yang pertama, bisa kalian baca ya sambil kalian dengarkan ya. Setelah membaca teks masyarakat ASEAN bebas narkoba, peserta didik ya, yaitu kalian semua mampu menganalisis kerjasama ASEAN di bidang penanganan narkoba dengan benar. Setelah membaca teks masyarakat ASEAN bebas narkoba, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang penanggulangan narkoba dengan benar. Ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran, kalian mampu memahami langkah-langkah membuat brosur dengan benar. Yang keempat, setelah menyaksikan video pembelajaran, kalian mampu membuat brosur dengan baik. Jadi tidak hanya kalian melihat saja, tetapi kalian bisa action, bahkan kalian bisa membuat brosur tersebut. Oke ya, tujuan pembelajaran hari ini sudah Bapak bacakan. Bapak berharap setelah pembelajaran ini selesai, tujuannya bisa tercapai. Amin ya. Oke anak-anak, kalian bisa lihat di layar handphone kalian ya. Sudah tidak asing lagi ya tentang virus, yaitu virus COVID-19. Tentunya Bapak tak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan diri sendiri ya, kesehatan lingkungan keluarga ya, selalu memakai masker ya, menjaga jarak, cuci tangan ya, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, menghindari makan-makan atau berkumpul bersama. Nah, yang terakhirnya ada apa? Ya, mendapatkan vaksin nih. Nanti kalian juga akan mendapatkan vaksin dari pemerintah. Oke anak-anak, kalian perhatikan. Di sini ada sebuah gambar logo. Logo apakah itu? Ada yang tahu? Logo apa? ASEAN, Pak. Logo ASEAN. ASEAN. Terkait ASEAN, ada beberapa negara ASEAN. Ada berapa jumlah negara ASEAN? Ada yang tahu? Ada ASEAN. 10, Pak. Ya, oke, 10 ya. Sudah terpampang di layar handphone kalian ya. Ya, terkait dengan negara ASEAN yaitu era globalisasi. Nah, globalisasi itu ya bisa membawa dampak negatif dan bisa membawa dampak positif. Sebenarnya tidak hanya globalisasi, semua hal apapun bisa berdampak negatif ataupun positif. Nah, bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Tentunya ada. Nah, jadi di era globalisasi ini ya, era terbuka, apapun bisa dilakukan. Dulu ingin pergi ke luar negeri itu sulit, sekarang gampang. Dulu ingin komunikasi itu sulit, sekarang gampang. Bahkan sekarang bisa tatap maya, seperti kalian dengan Bapak nih, bisa bertemu secara tatap maya. Dulu zaman Bapak kecil tidak ada seperti ini, ya. Dulu surat menyurat, ya. Bapak ingin komunikasi dengan saudara atau ayah di kampung, ya, menggunakan surat. Nanti nyampainya 2 atau 3 hari baru bisa nyampe. Nah, ntar nunggu lagi balasannya, begitu pula 2 sampai 3 hari baru dibalas pakai surat. Nah, kalian lihat apa dampak positif dari globalisasi? Ada yang tahu? Siapa yang bisa angkat tangannya? Dampak positif globalisasi itu apa aja sih menurut kalian? Kemajuan teknologi, Pak. Kemajuan Ruang sosial semakin terbuka, Pak. Apa? Ruang sosial. komunikasi semakin cepat dan mudah. Semangat kerja meningkat, Pak. Semangat kerja meningkat. Bagus Nadif. Yang lain jangan hanya Nadif saja yang menjawab. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Kameranya dinyalakan, bilang. Berkembangnya dunia pariwisata. Oke, bisa kalian lihat. Nah, yang pertama, ya, mudah menemukan makanan atau barang dari luar negeri. Dengan adanya dampak positif globalisasi, kita bisa merasakan makanan-makanan asing. Itu kita bisa rasakan. Yang kedua, mengetahui berita dari luar negeri dengan adanya internet, ya.
sekarang bisa nonton televisi siaran luar negeri. Itu kan akibat dari dampak positif ya globalisasi. Yang ketiga, mudah memasarkan produk lokal ke mancanegara. Kamu membuat sesuatu ya, membuat produk bisa kamu jual, bisa kamu pasarkan ke luar negeri. Dengan cara apa? Menggunakan fasilitas internet. Yang keempat apa? Terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Nah, dengan adanya dampak positif globalisasi, orang Indonesia bisa kerja ke luar negeri. Begitu pula orang luar negeri bisa kerja di Indonesia, gitu ya. Karena terbuka semua. Itu dampak positifnya. Yang kelima, membuat masyarakat mengenal keragaman budaya di dunia. Nah, ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Nah, kira-kira dampak negatifnya apa? Ayo, siapa yang bisa katakannya? Saya, Pak. Oke, Nadif, apa? Adanya sikap mementingkan diri sendiri. Oke, bagus. Sikap mementingkan diri sendiri, egois ya. Betul. Oke, apalagi kira-kira dampak negatifnya? Berkurangnya Maraknya solidaritas. penyeludupan ke Indonesia. Apa Gilang apa? Maraknya penyeludupan ke Indonesia. Maraknya penyelundupan, ya. Oke, banyak sekali penyelundupan ya, apalagi dari laut-laut gitu ya. Oke, apalagi? Berkurangnya rasa solidaritas, Pak. Oke, berkurangnya rasa solidaritas. Di sisi negatifnya jadi rasa solidnya itu kurang ya. Biasanya orang lebih masing-masing ngurusin diri sendiri ya. Kalau dulu lebih kekeluargaan gitu ya. Tidak adanya toleransi, Pak. Oke, Keanu. Adanya sikap hanya ingin membeli atau memakai suatu barang. Nah, adanya sikap hanya ingin membeli dan memakai, tidak berpikir untuk menciptakan dan dijual, tidak berpikir untuk membuat ya, memiliki inovasi ya, atau menciptakan sesuatu menjadi sebuah produk yang memiliki nilai. Dampak negatifnya orang selalu beli gitu ya. Iya, betul sekali. Apalagi? Kerusakan lingkungan akibat industri, Pak. Oke, kerusakan lingkungan akibat industri. Oke, bisa kalian lihat ya, sudah terpampang. Yang pertama, mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Jadi dengan adanya globalisasi terbuka ya, terkadang kita harus saingan, menyaingi dengan barang produk luar negeri. Apakah barang yang kita buat atau produk Indonesia bisa bersaing dengan produk luar negeri? Gitu ya. Nah, maka dari itu, kita sebagai orang Indonesia, dan orang Indonesia menciptakan sesuatu, alangkah baiknya gunakan produk dalam negeri. Salah satunya kalau kalian menggunakan produk dalam negeri, kalian cinta tanah air, kalian cinta Indonesia gitu ya. Jangan hanya produk-produk luar negeri saja yang dipakai gitu ya. Ciptakan sesuatu untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, melupakan budaya lokal karena dianggap kuno. Ini salah. Banyak anak-anak sekarang ya yang menganggap budaya-budaya lokal itu dikatakan budaya kuno. Kayak Jaipongan itu dikatakan kuno. Norak kampungan. Sebenarnya salah. Sebenarnya orang yang berbicara seperti itu adalah salah. Misalkan belajar wayang kulit, wayang golek. Itu kan salah satu budaya juga kan. Senian negara Indonesia kan. Wayang kulit dari daerah mana coba Bapak mau tahu? Siapa yang bisa? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kalau wayang golek dari mana yang golek? Jawa Dari Jawa Barat. Ada lagi wayang orang. Nah, maksud Bapak hal-hal seperti itu. Kebudayaan seperti itu yang harus kalian pelajari. Kalian sekarang sudah banyak terpengaruh oleh budaya asing. Banyak nonton TikTok. Ayo, kalian coba buka Google ya. Pelajari budaya-budaya Indonesia. Madura seperti apa ya? Ada tari Ponorogo, reok Ponorogo kan? Ya, itu seperti apa sih? Oke, anak-anak. Sekarang kalian lihat teks masyarakat ASEAN bebas narkoba. Bapak minta Zaki untuk membaca paragraf pertama. Silakan Zaki, yang lain simak ya. Nanti gantian dengan yang lain. Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oke, lanjutkan Adif. Meningkatkannya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam
hal rehabilitas, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Oke, terima kasih Jaki, terima kasih Nadif sudah membacakan teks tentang masyarakat ASEAN bebas narkoba. Sudah ada gambaran berarti ya? Ternyata di era globalisasi ini yang memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi tadi ya. Narkoba panjangannya apa sih? Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Oh iya, pintar. Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Itu narkoba ya. Kerjasama ASEAN ya. Indonesia mengikuti kerjasama dengan beberapa negara-negara ASEAN yaitu dalam bidang apa? Menyusun langkah-langkah mencapai atau mengurangi bahkan memusnahkan barang haram tersebut bagi orang-orang yang sudah terkena ya, sudah terlanjur terkena ya, diapakan? Orang-orang yang sudah terkena terlanjur makan narkoba diapakan? Kalau ditangkap polisi, Direhabilitasi, Pak. direhabilitasi. Direhabilitasi itu diapain sih kira-kira? Diberi ilmu pengetahuan akan bahaya narkoba. Nih loh, kerjasama Indonesia dan ASEAN terkait dengan hukum yang berlaku. Tidak segan-segan siapapun itu, pejabat kek, pengusaha, anak orang kaya, anak orang miskin, siapapun, para pemerintahan yang terlibat dengan narkoba tentunya akan dijerat hukum. Dijerat hukum itu apa sih? Ditangkap, dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, nanti masuk di ruang atau tempat rehabilitasi. Oke, anak-anak, sekarang kalian simak video berikut ya. Semua simak videonya. Hai, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal jenis-jenis narkoba sampai dengan bagaimana cara pengguna memakainya. Mohon dicatat bahwa ini tidak patut untuk ditiru ya teman-teman. Pertama, ganja. Ganja dikenal juga sebagai marijuana, cimeng, dan gelek. Ganja memiliki bentuk daun yang ganjil dan banyak ditemukan pada pegunungan tropis. Ganja ini digunakan dengan cara dilinting dan dijadikan rokok untuk dapat dihirup asapnya. Yang kedua adalah syabu. Syabu memiliki nama lain yaitu meth, metamfetamin, kristal, kapur, dan juga es. Sabu memiliki bentuk butiran seperti kristal, berwarna putih dan tidak berbau pahit. Syabu digunakan dengan cara diletakkan di bong yang memiliki bentuk botol, kemudian diisi 2 sedotan, di mana satu sedotan digunakan untuk membakar dan satunya lagi untuk dihirup uapnya. Biasanya, pemakai juga mencampurkannya ke dalam rokok. Cara lain yang paling banyak digunakan adalah dengan cara menggunakan jarum suntik dan disuntikkan langsung ke pembuluh darah. Selanjutnya, ekstasi. Ekstasi adalah bahan kimia sintetis dengan efek komplikasi yang menyebabkan halusinogen. Ekstasi memiliki bentuk seperti pil atau manisan yang memiliki banyak varian warna, bentuk, dan gambar yang menarik. Pada kasus tertentu, pemakai ataupun pengedar memanfaatkan keunikan bentuk dari ekstasi untuk menarik perhatian anak-anak. Dan yang terakhir adalah heroin. Heroin memiliki nama lain sebagai putau, bedak, dan etep. Heroin dijual dengan bentuk serbuk putih ataupun kecoklatan yang telah dicampur gula, pati, susu bubuk, dan kina. Heroin dapat digunakan dengan cara dihisap dan dicampur di dalam rokok atau disuntikkan ke pembuluh darah. Pada umumnya, efek dari penggunaan keempat narkoba tersebut dapat membuat penggunanya berhalusinasi, susah tidur, depresi, dan dapat merubah emosi yang sangat signifikan, dari sedih menjadi marah ataupun agresif. Lalu, dapat menyebabkan kerusakan pada otak, menurunkan daya pikir, merusak organ bagian dalam, dan organ vital penting lainnya, bahkan berujung kematian. Jadi, sekian penjelasan tentang jenis-jenis narkoba, beserta efek negatifnya. Di mana harapan saya, informasi ini dapat dijadikan pembelajaran dan bukan untuk dicontoh ataupun mencoba narkoba. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, itu dia anak-anak ya. Tadi adalah salah satu video tentang bahaya narkoba. Nah, tadi ada beberapa macam jenis narkoba tadi ya. Bisa kalian lihat tadi kan. Ada yang menggunakannya dengan cara dihisap ya. Ada yang dengan cara diemut seperti permen ya. Ada yang dengan cara disuntikan ke pembuluh darah. Wah, kira-kira kalian mau nyobain atau tidak? Kalau kalian sudah melihat seperti ini. Tidak. Tidak, ya jangan sampai. Karena barang siapa orang yang sudah terkena narkoba tidak akan hidupnya aman, tidak akan hidupnya
nyaman, hidupnya pasti selalu gelisah. Tagihan, udah sekali nyoba, nanti besoknya lagi. Laginya itu kan beli pakai uang. Nah, uangnya habis, dia nyolong nanti. Makanya kalau orang yang sudah terlibat narkoba, itu akhir hidupnya, akhir hayatnya tidak akan bahagia dan hidupnya tidak akan bermanfaat. Di dunia jadi gembel, di akhirat masuk neraka. Nah, itu karena narkoba salah satu barang yang haram. Ada satu lagi video, bisa kalian simak videonya. Ya, ini hubungannya dengan anak SD. Kalian simak ya. Oke anak-anak ya, itu dia tadi video tentang orang yang menggunakan narkoba. Itu salah satu contohnya ya tadi ya. Bisa kalian lihat, coba. Bahwa orang yang menggunakan narkoba itu sekali nyobain ketagihan. Ya. Pertama kali itu dikasih. Ya. Nih,
dikasih. Nadif nih, Nadif dikasih. Wah enak ya, iya enak. Wah sekali 2 kali dikasih kan. Besoknya pas minta, mana bayar? Nggak bayar, nggak dikasih. Kan gitu kan. Nggak punya uang, akhirnya timbulnya apa? Nyolong. Nah, nyolong deh. Beli banyak, dipakai semuanya. Per dosis. Ya. Masuk rumah sakit. Sampai rumah sakit mending sembuh. Innalillah, innalillah. Hi. Nah, Innalillahi. mau innalillahi. Siapa yang mau innalillahi duluan? Bukan saya, Mau? Pak. Bukan, Pak. Iya, jangan ya Nadif ya. Nah, semuanya nih anak-anak bapak nih jangan ya. Yang baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Hati-hati pokoknya kalau ada orang yang memberi sesuatu ya, atau seperti permen, atau dihisap, atau disuntikan ya. Jangan mau, kabur ya, lari gitu ya. Ataupun nanti nih kamu nih mau masuk SMP nih ya. Biasanya di SMP lebih luas pergaulan ini. Jangan sekali-kali pesan bapak tuh ya. Kali-kali jangan sampai kamu kenal dengan barang-barang seperti itu. Anak-anak, tadi Bapak sudah memberikan LKPD ya melalui grup WhatsApp ya. Sudah dikerjakan LKPD semua? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah dikerjakan, Bapak mau tahu, coba kalian foto satu persatu per halaman, mulai dari halaman pertama, ya ini ada namanya, halaman kedua, ya ketiga dan terakhir, kamu kirim ke Bapak. Yang belum selesai, silahkan kerjakan dulu. Bapak kasih waktu 5 menit untuk foto, untuk kirim, atau yang belum selesai, boleh kerjain lagi, rapiin lagi. Oke, Bapak tunggu, kirim LKPD-nya melalui WhatsApp grup, cekrek, japri aja kirimnya ya. Iya, Pak. Oke, ditunggu sekarang. Nih, sudah nih, geserkan nih. Oke. Saya sudah, Pak. Oke, sip. Oke, sip. Oke, sudah. Yang sudah kameranya dinyalakan kembali. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita berdiskusi bersama-sama anak-anak. Berdiskusi terkait dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan ya. Bapak berharap ya yang tahu silakan menjawab. Yang tidak tahu berusaha supaya bisa menjawab seperti apa ya. Oke, sudah. Yang sudah silakan langsung diaktifkan kameranya. Apa itu narkoba anak-anak? Ada yang tahu narkoba itu apa sih? Apa? Oke, Gilang. Apa Gilang? Panggara. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Oke, lihat. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Sip. Yang kedua, mengapa peredaran narkoba semakin luas? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Gilang. Silakan Gilang. Apa Gilang? Karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkoba. Oke, tepat sekali jawabannya. Apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Saya tahu. Oke, Kianu. Apa Kianu? Mengganggu fisik pengguna seperti kerusakan syaraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikir terganggu, Oke. dan menurunkan kekebalan tubuh. Oh, ada jawaban lain? Siapa yang jawabannya berbeda dengan Kianu? Saya, Pak. Oke. Anggara apa Anggara? Apa pendapat Anggara? Rusaknya saraf, gangguan jantung. Oh, gangguan jantung rusak ya. Orang pengguna narkoba intinya organ-organnya akan rusak gitu ya. Oke. Mengganggu fisik pengguna seperti kerusakan saraf ya.
gangguan pernapasan, ya, kemampuan berpikir terganggu dan menurunkan kekebalan tubuh serta mengganggu psikis seperti halusinasi, ya. Jadi orang pengguna narkoba itu sering halusinasi. Perasaan di belakang ada orang atau ada hantu, padahal nggak ada hantu. Perasaan di belakang tuh ada harimau atau ngeliat bapaknya kumisan, ya, atau bewokan, sangkain serigala. Siap ngeliat bapaknya sangkain serigala abur. Jadi berhalusinasi, ya. Oke, bagus, dapat poin bintang untuk Keanu, bintang 1. Oke, apa dampak pengguna narkoba bagi keluarga pengguna? Nah, kalau tadi Saya, bagi pengguna Pak. keluarga. Saya, Oke, Pak. Nadif, apa Nadif? Membuat keluarga malu, Membuat keluarga mengecilkan malu. masyarakat, Oke, dan membebani keluarga karena penggunaan meminta bahkan mencuri uang demi membeli narkoba. oke, ada jawaban lain atau pendapat lain? Ada pendapat lain? Oke, yang 5. Kan ada tadi dapat Saya, poin Pak. bintang, ya. Pak, Ini saya, Pak. dicatat. Ada dampak pengguna narkoba bagi masyarakat. Apa dampaknya? Saya Saya, Pak. Oke, siapa tadi? Oh, Keanu. Pak, saya. Silakan, Keanu. Oke, Pak. Masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba. Oke, betul sekali. Ada jawaban lain? Ya, Pak. Oke, Jaki, apa jawabannya, Jaki? Masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba. Oh iya, ya. Di masyarakat juga bisa ikut terpengaruh, ya, kalau ada di lingkungan warganya. Oke, masyarakat dapat ikut terpengaruh. Wah, betul sekali. Masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba narkoba. Masyarakat bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba atau bisa kecelakaan, ya. Orang naik motor, ya, lagi pakai narkoba, wah, bisa diseruduk-seruduk itu, ya, bisa diseruduk-serudukin gitu, ya. Oke, apa dampak pengguna narkoba bagi bangsa Indonesia? Dampak bagi negara kita. Saya, Pak. Oke, Saya, siapa Pak. tuh? Ya, Saya, Anggara, silakan. Dan penerus bangsa memiliki generasi penerus yang tidak bermutu. Meningkatnya kasus kriminal, bangsa Indonesia bisa hancur. Oke, Anggara, ya, meningkatnya kriminalitas, ya, kualitas orang Indonesia, ya, dampaknya itu, ya, kualitas orang Indonesia, ya, jadi banyak yang bodoh, banyak yang dikelecehin. Makanya hati-hati, negara luar, ya, meracuni kita dengan narkoba supaya apa? Supaya penerus bangsa, supaya penerus negeri Indonesia ini menjadi penerus-penerus yang bodoh. Makanya Bapak bilang pada kalian hati-hati, jangan sampai kalian terkena barang haram tersebut, ya. Karena kalian adalah penerus bapak, penerus orang tua kalian, ya. Kalau kalian dari sekarang, dari kecil udah terkena hal seperti itu, negara kita bisa hancur. Nah, Indonesia akan kehilangan penerus bangsa tuh. Indonesia memiliki generasi penerus yang tidak bermutu, meningkatnya kasus kriminalitas. Betul sekali. Oke, lanjutnya yang ke-7. Mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? Nah, tadi ada di dalam teks. Kenapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? Kenapa sih? Ada apa sih? Siapa? Oh, Anggara lagi. Silakan, Anggara. Karena luasnya jalur peredaran narkoba di kawasan dunia tidak terlepas dari dampak globalisasi, di mana perkembangan transportasi, komunitas, serta informasi telah menjadikan dunia tanpa batas. Oke. Ada jawaban lain? Yang memiliki jawaban lain atau pendapat lain untuk mewujudkan Asia Tenggara yang bebas narkoba? Itu jawabannya, ya. Ya, jadi mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015 untuk mewujudkan agar kawasan di Asia Tenggara itu bebas narkoba, tidak ada orang pengguna narkoba. Oke, selanjutnya 8. Apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Saya, Pak. Oke, Nadif, apa? Nadif. Saya, Pak. Iya, silakan, Nadif. Membuat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba. Oke. Mengadakan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah maupun ke masyarakat. Oke, sip. Oke, buat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba. Oke, sip. Hebat. Dapat poin lagi, Nadif. Selanjutnya yang 9. Mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 sangat penting? Di ASEAN peran Indonesia penting loh. Ayo, Saya, kenapa? Pak. Siapa? Tadi Saya, Alfata. Pak. Oke, Anggara. Saya, Apa Anggara? Saya, Pak. Oke, Alfata dulu, Alfata. pada dasarnya Indonesia dan harus bekerja sama agar tujuan tersebut Pendapat lain? Saya, Pak.
Ya, silakan Lafata. Karena pada dasarnya Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bekerja sama agar tujuan tersebut terwujud. Oke, ini Lafata dengan Anggara hampir sama ya. Karena pada dasarnya Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bekerja sama agar tujuan tersebut terwujud. Yang terakhir, siapa yang bisa yang terakhir? Poin terakhir diberikan oleh siapa nih? Siapa? Saya Pak, saya Nih? Saya Pak. Oke, Anggara. Anggara lebih dulu. Cepat, Anggara. Apa? Aktivitas yang dilakukan oleh para remaja, tetapkan aturan serta konsekuensi. Ketahui teman-teman para remaja. Kita harus benar-benar menolak narkoba. Tidak ingin memakai narkoba meski untuk coba-coba. Jangan sekali-kali ada kata coba-coba, nyobain sedikit. Itu jangan. Bapak sudah katakan, jangan sampai sekali-kali sedikit, nyobain sedikit itu jangan. Mendingan tolak langsung ya. Ada orang seperti itu tolak. Akan merusak masa depan kalian. Nah, sekarang kalian bisa lihat video kembali ya. Kita saksikan. Syarat brosur yang baik. Syarat brosur yang baik yaitu: pertama, judul yang terdapat di dalam brosur harus berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Tiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi harus mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Selanjutnya, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Ayo buatlah sebuah brosur karanganmu sendiri. Oke, terima kasih ya. Nah, terkait dengan tadi narkotika ya, narkoba ya. Kalian di sini akan membuat brosur ya. Brosur yang hubungannya dengan narkoba tersebut. Saya Pak. Buatlah brosur untuk mengkampanyekan katakan tidak untuk narkotika. Siapa yang sudah buat brosur? Ya? Saya Pak. Bapak tadi sudah Saya, Pak. memberikan tugas ya di Saya program KPD ya, ada tugas membuat brosur. Sudah, coba bisa ditayangkan di kameranya begini, coba lihat, tayangkan. Nih Pak. Oke, terima kasih. Mana yang lain? Ramdhani Raya, Araya, Elsa, Suci, coba mana brosurnya? Silvi, Radit. Coba tayangkan begini. Oke, bagus. Yang sudah selesai silakan foto, kirim ke Bapak Japri melalui WhatsApp ya. Nah, lihat anak-anak. Di sini ada beberapa contoh ya. Brosur mengenai narkoba ya, ada salah satu contohnya ya, ada beberapa contohnya seperti ini. Minggu depan kalian akan belajar menggunakan handphone. Oke, menggunakan aplikasi yang ada di handphone kalian. Nanti kalian download melalui Play Store. Sedikit belajar teknologi ya, mendesain menggunakan handphone. Oke, wujudkan apa nih? Generasi hebat, bebas narkoba. Sip. Oke, bagus. Nanti tinggal Bapak periksa satu persatu ya. Oke, saatnya sekarang kita mengerjakan soal evaluasi menggunakan kuisis. Sudah siap semua? Siap, Pak. Siap ya? Siapa? Siapa? Oke.
Nadif ya. Ada berapa kali Nadif ya? Selalu terdepan. Wah, hebat. Mantap Nadif. Yang lain jangan mau kalah nih. Nadif dapat pulsa nanti dari Bapak. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Dampak negatif positif globalisasi dan bahayanya narkoba serta cara membuat brosur. Bapak minta untuk memimpin doa penutup Anggara ya. Anak-anak semua tangannya angkat ke atas semua. Anggara doa telah belajar. Silakan Anggara dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya. Tentunya cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.